min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyid waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil liqa'il karimil mannan. Alhamdulillah kembali kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Mendengar bacaan Al-Quran tadi berasa kayak orang pernikahan. Bacaan ayatnya sudah dibacakan, tinggal pengantinnya lagi. Mudah-mudahan yang belum kawin akas kawin. Amin. Yang sudah harus amin. Dibucu amin juga. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Jadi di antara makna ayat tadi, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Apabila kalian takut tidak bisa adil di antara anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka silahkan nikahi perempuan yang kalian senangi. Ayat ini sebenarnya berisi tentang hukum memelihara anak yatim. Zaman dahulu ada orang-orang yang memang kegiatannya sehari-hari itu memelihara anak yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kebetulan di antara anak yatim ini ada beginian yang ketika masih kecil, masih halus, mungkin biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah dewasa, setelah sudah berumur 15 ke atas, sudah bisa bermake up, sudah bisa bergincu, sudah bisa sudah bisa beraksi, ternyata oleh pemelihara anak yatim ini mulai terpikat. Nah, sehingga di sini menyebabkan si pengurus anak yatim tersebut tidak mampu bersikap adil dengan anak yatim yang lain. Jadi ada yang diistimewakannya. Nah, maka wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jika kalian tidak mampu berbuat adil di antara anak yatim,
maka silahkan nikahi. Masna silahkan angkat 2 boleh. Wa thulatha 3 bagus. Wa ruba'a 4 lebih baik. Wa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum alla ta'dilu. Cuma di sini kan disalahpahami oleh sebagian orang. Di situ ada kalimat fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Wawunya itu dimaknainya waw tambahan 2, maka silahkan nikahi 2, wa tambah thulatha 3, wa tambah ruba'a 4 berapa? 9. Dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bini sidin. Nah ini kalau ada telah orang menyampaikan pendapat nangka itu memang ada dari zaman dahulu, itu sudah ada pendapatnya, tapi itu pendapat yang salah karena wawunya di situ wa ruba'a wa thulatha, wawunya itu adalah waw apa namanya, waw lil ikhtiyar. Lil ikhtiyar itu pilihan. 2 silahkan. Kalau 2 tidak cukup, duit kebanyakan, karena kamu berdua menghabiskan, tambahi 3 lagi. Masih banyak juga duitnya, bertiga kada habis. Mungkin si ini pengusaha, betullah 3 bini kada habis, tambahi 4. Silahkan 4, tapi di hujung-hujung ayat itu, dan jika kalian tidak mampu bersikap adil, fawahidatan, maka 1 cukup, jangan ditambah-tambah lagi. Jadi lelakian ini pian kalau masalah menambah hendak terus. Yang ada hendak lah. Ini potensi ini. Maka 1 cukup. Nah, jadi yang dimaksud adil di sini pulang. Maksud adil di sini adalah adil pembagian zahir, lain adil dalam perasaan. Kalau masalah perasaan itu kada kawa adil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, ya Allah, ini yang ulun mampu dan ulun meminta ampun kepadamu wahai Allah dengan sesuatu yang hamba tidak mampu. Artinya kalau masalah perasaan, yang namanya bini Anum itu lebih ancam pipinya, lebih merah bibirnya, lebih pokoknya lebih berita. Nah, jadi yang dimaksud dengan adil di sini oleh ulama adalah adil dalam masalah ismah. Ismah itu pembagian. Kalau yang tuha 3,5 hari, maka yang harus 3,5 hari. 1,5 hari dia malar. Yang pengalaman tuh tahu tuh yang 1,5 hari itu berharganya luar biasa. Kalau di sana 3 juta, yang di sini 3 juta juga. Nah, di situ harus bisa adil. Kalau kada bisa adil, maka fawahidatan 1 cukup, habiskan sampai ke mati. Ya, dijual kan. Yang dimaksud adil bini Tuhan ya lah. Kenapa jadi timbul tekawa binian nih? Ayatnya tadi pas lah.
Ini bisa latihan, bisa besok hari Minggu nih. Kadang kalau ya ada orderan mengaji di pengantin kandidat itulah. Ayo lomba. Nah jadi kita pindah aja game ke sini. Kita lanjutkan pengajian kita. Ujar bin Tuhab iya nih kada hadir. Ujar silaki rasanya kita sudah bagi dua. Hari setengah seorang, duit 5 juta seorang. Apalagi pokoknya dia kada hadir. Di mana aku nih kada hadirnya ujar silaki. Ulun mendengarkan semalam dia. Imbah lawan ulun kirit bener. Yang mendengarkan yang anu bilang kedapatkan ada adil hitungannya ada adil sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koli ada, saksi ada, pengantin aja lagi. Wa an Anasin dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nazala alayya Jibril alaihi salam wa huwa yatlu hadhihi al-ayah. Kata Nabi, Jibril telah turun menghadapku. Artinya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu Jibril membacakan ayat ini. Bunyi ayatnya, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ingatlah suatu hari yang pada saat itu bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Langit akan diganti dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yang pada saat itu manusia akan datang berbondong-bondong menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini, Jibril datang menemui Rasulullah sambil membaca ayat ini, bahwa nanti bumi yang kita pijak ini suatu hari, suatu saat akan diganti dengan Allah dengan bentuk yang lain. Qala Nabi, kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, kaifa yakunu nasu yaumal qiyamah? Bagaimana keadaan manusia di hari kiamat? Qala, dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, yakununa ala ardin bayda'a, bahwa nanti manusia akan berada di bumi yang warnanya putih tanpa ada warna. Lam yu'mal 'alaiha dhanbun qat, yang mana bumi itu tidak pernah sedikit pun dikerjakan dosa di atasnya. Kalau bumi yang sedang kita pijak hari ini, dosa siang malam, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Bukti dosa siang malam kada sing ampihan, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Buktinya telah nampak kerusakan
di bumi, di daratan dan di lautan disebabkan oleh apa? Kelalaian, kesalahan, dosa dan perbuatan manusia. Di Sumatera Utara ini lagi banjir bandang, habis. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena dosa. Di Aceh karena dosa. Gunung, tanah longsor karena dosa, gempa karena dosa, banjir karena dosa. Di mana bentuk dosanya? Keserakahan manusia mengambil hak orang lain, abang berait kada memikirkan anak cucu. Makanya di dalam hadis Rasulullah, apabila 5 macam sudah ada pada umat beliau, maka akan turun 5 macam musibah. Salah satu dari 5 macam itu, tidaklah perzinahan, tidaklah kemaksiatan, sudah menebar, sudah bermunculan, kada bersupanan lagi, melainkan Allah akan menurunkan penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Corona, bau umuran kada pernah corona. Ini seduniaan. Walaupun penyakitnya halus saja, cuman beritanya yang kena. Penyakitnya wahid, batuk, garing, mati. Penyakitnya halus, malaikat mautnya yang benar. Belum ada, maka Allah akan menurunkan wabah penyakit yang belum ada sebelumnya. Sebabnya apa? Dosa. Lam yu'mal 'alaiha dzambun qat, yang mana wahai Muhammad, pada saat itu Allah ganti bumi yang dipijak manusia ini dengan bumi yang lain, bumi yang daratannya berwarna putih, bersih, dan tidak pernah dilakukan dosa di atasnya. Faida zafarat jahannamu zafratan tata'allaqul malaikatu bil arsh. Apabila neraka jahanam sudah mulai bergemuruh, kayak bunyi bergemuruh itu ya kan? Nah itu bergemuruh. Apabila neraka jahanam pada saat itu mulai bergemuruh, tata'allaqul malaikatu bil arsh, maka pada saat itu malaikat akan bergantungan di atas arsy. Bukan malaikat kada sanggup mendengar suara gemuruhnya neraka jahanam pada saat itu. Wa yaqulu kullu malakin, kemudian setiap malaikat akan berkata, ya Rabb, wahai Allah, la as'aluka illa nafsi, hamba tidak meminta apapun kecuali selamatkan diri hamba. Malaikat yang tidak pernah mengerjakan dosa dari awal diciptakan sampai hari kiamat, gawiannya hanya beribadah, taat, tunduk, menjalankan perintah Allah. Tapi ketika mendengar suara neraka jahanam sudah mulai bergemuruh, mereka lari bergantungan di tiang arsy dan mereka meminta kepada Allah, ya Allah, hamba tidak meminta apapun kecuali selamatkan diri hamba. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian kata malaikat Jibril, pada saat itu gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Kada kamu bayangkan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Qala ya Jibril wa mal ihnul manfush.
Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, al-ihnul manfush itu apa? Makna al-ihnul manfush. Qala as-suful mandubu wa tadubul jibalu min makhafati jahannam ya Muhammad. Yang dimaksud dengan al-ihnul manfush itu adalah kapas yang berterbangan dan gunung pada saat itu akan meleleh. Gunung akan meleleh karena takut daripada api neraka Jahannam. Gunung itu dari batu. Gunung itu dari batu. Bumi ini pasaknya gunung. Saking kerasnya gunung itu jadi pasak bumi. Tapi dengan ketika berhadapan dengan api, dengan neraka Jahannam, wa tadubul jibal, gunung itu akan meleleh. Ayo ya, malaikat yang gawiannya beribadah aja baru imbah mendengar suara neraka Jahannam, gunung meleleh karena takut dengan neraka Jahannam. Ini ada manusia yang menantang neraka Jahannam. Ya kira-kira jenis manusia kayak apa ini? Ada manusianya. Kita ini jaganya sudah ampi, sudah tua, sudah rancaki kalanggar, sudah biar rancaki berzikir barang. Ibarat orang tua ini kan ibarat orang duduk tuh di pelataran, sudah tinggal mahadangi bis ayo mahadangi menjemput. Artinya satu mat lagi bakal kelakuan sasadangi sudah bawa minuman sasadangi sudah. Kalau sudah tuha imbah dinasihati jakanya kian ini sadang sudah ampi. Jawabannya apa? Aku kehendaki sudah biar neraka mahadangi kok kada betakutan aku. Biar neraka mahadang kada beunduran aku. Ayo jenis manusia nang kayak apa ini? Ada manusianya. Datang malaikat maut tahu rasa ujar bumi itu kan setiap hari selalu memanggil kita. Liang lahat yang di belakang pemakaman yang ada itu, setiap hari mereka mengeluarkan suara memanggil kita yang masih hidup. Jangan sombong berjalan di atasku. Berjalan di atas kubur melewati pekuburan lenggang, nah kayak kada ingat mati. Yang parahnya lagi menggaduk di kuburan. Kamu menggaduk lah, ada bisa tahu. Bedung di atas kuburan. Setiap hari liang lahat itu akan memanggil kita yang masih hidup. Makanya ketika kita yang selama hidup selalu lupa dengan kematian, kita yang selama hidup selalu mengerjakan kemaksiatan, itu ketika masuk ke liang lahat akan memanggil kita dengan suara, wahai orang-orang yang sombong, pada akhirnya engkau akan tinggal di dalam perutku. Dan inilah rumah kegelapan. Dan disinilah rumah kesendirian. Dulu waktu di dunia banyak yang mau bersahabat dekat denganmu, tapi sekarang engkau akan tinggal di dalam perutku. Ujar kubur. Kira-kira jenis manusia namanya itulah sekeras apa kira-kira hatinya itu sampai menantang neraka. Kamunya masuk neraka masuk aja sudah, ada bunduran dikirim. Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita jangan sampai itulah.
Artinya amunnya nakal juga nakal waktu andong aja. Amunnya sudah 40 ke atas, 50. Nah itu sedang rancaki mengikuti tasbih aja sudah. Rancaki mengikuti tasbih. Insya Allah ikuti. Tapi di kakek bang dibaca yang ikuti wara. Ada orang gantung di gulung sama di mengatek 4 di kakeknya. Terbacanya rada. Fayuja'u bi jahannam yaumal qiyamati. Maka didatangkanlah dengan neraka jahannam. Wa hiya tazfiru zafratan. Yang pada saat itu neraka jahannam tazfir itu mengaum. Yang pada saat itu neraka jahannam bergemuruh dengan keras. Alaiha sab'una alfa malakin akhibina fi zimamiha. Neraka jahannam itu dikawal oleh 70.000 malaikat yang memegang zimam. Zimam itu kalau kuda, kalau sapi itu apa namanya? Yang diikat turun tuh, diikat pakai tali, itu apa sambatannya? Pengikatnya lah. Neraka jahanam tadi akan dipanggil, disuruh menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dalam perjalanan yang menghadap Allah dikawal oleh 70.000 malaikat yang memegang tali ikatan neraka jahanam. Ayo 70.000 malaikat. Hatta tuqafa baina yadayillahi fayaqulu laha, sehingga neraka jahanam tadi berhenti di hadapan Allah. Fayaqulu laha, kemudian Allah berkata kepadanya, ya jahannam takallami, wahai jahannam silahkan berbicara. Fataqul, kemudian neraka jahannam berkata, la ilaha illallah wa izzatika wa ismatika la antaqimanna lakal yawm. Kalimat pertama yang keluar daripada api neraka jahanam adalah la ilaha illallah. Demi kemuliaan dan keperkasaanmu wahai Allah, pada hari ini aku akan melakukan pembalasan untukmu wahai Allah. Siapa yang akan dibalas oleh neraka jahanam? Mimman akala rizqaka wa abada ghairaka. Adalah wahai Allah yang akan hamba balas, yang akan hamba buat perhitungan orang-orang yang setiap hari memakan rizkimu namun menyembah selainmu wahai Allah. Setiap hari merasakan kebaikan dari Allah tapi berterima kasih kepada makhluk. Yang setiap hari dipinjamkan nikmat dari atas kepala sampai hujung kaki, namun menyembahnya kepada dunia, lupa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wahai Allah yang nanti akan hamba berikan pembalasan di hari kiamat itu. La yujawizuni illa man indahu jawaz. Dan ini yang paling penting, wahai Allah, tidak ada yang bisa melewati hamba kecuali orang yang memiliki identitas. Tidak ada yang bisa melewati hamba kecuali orang yang memiliki izin. Kan antara surga
dengan mahsyar itu ada sirat. Sirat itu jembatan yang menjadi penghubung. Di bawah jembatan ini itu neraka jahanam. Jadi setiap orang yang melewati sirat lalu jatuh, maka neraka jahanam. Di bawah sudah menghadap. Lalu jalan neraka jahanam, wahai Allah, tidak ada yang bisa melewati hamba di atas ini kecuali orang yang memiliki izin jawas. Jawas ini kalau hendak berhaji, hendak berumrah atau keluar negeri memakai jawazus safar, namanya paspor. Kalau kita hendak ke bandara, masuk pelang penjagaan, itu namanya kartu. Kalau kartu itu berisi, kau masuk. Paspor sudah ada, kau keluar. Hendak masuk rumah, lawang tertutup, kuncinya ada, kau masuk. Itu yang dimaksud dengan jawas tadi. Tidak ada yang mampu melewati hamba, wahai Allah, kecuali orang yang memiliki jawas, memiliki kunci, memiliki izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub. Qala Nabi, ya Jibril, wa mal jawaz yaumal qiyamah. Wahai Jibril, apa kuncinya? Apa paspornya? Apa kartunya? Untuk bisa melewati neraka jahanam agar bisa selamat tidak jatuh. Qala, dijawab oleh malaikat Jibril, absyir ya Muhammad, wahai Muhammad, bergembiralah. Fa inna ummataka yaumal qiyamati 'alal jawaz. Karena sesungguhnya umatmu seluruhnya pada hari kiamat 'alal jawaz, mereka sudah memiliki paspor, mereka sudah memiliki kunci, mereka sudah memiliki kartu untuk bisa melewati sirat tadi. Alhamdulillah. Apa kira-kira? Ala, ketahuilah, man syahida annahu la ilaha illallah faqad jaza min jisri jahannam. Barang siapa yang bersaksi, meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah, maka sungguh dia telah memiliki kunci untuk bisa selamat melewati neraka jahanam tadi. La ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, alhamdulillahilladzi alhama ummati syahadata an la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengilhamkan kepada umatku mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini di antara keistimewaan la ilaha illallah bahwa la ilaha illallah itu akan menjadi penyelamat kita di saat melewati atasnya neraka jahanam. Di dalam hadis lain kan ajar Nabi, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya pintu surga. Yang hendak masuk ke dalam rumah harus berisi kunci rumah. Yang hendak masuk ke dalam surga harus memiliki kunci surga. La ilaha illallah. Namun, jadi dalam seumur hidup kita itu sekali aja kita pernah mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Cuma yang menjadi permasalahan kita inilah yang kita pada tahu, dan ini di antara rahasia Allah. Apakah kalimat la ilaha illallah
keyakinan kita la ilaha illallah masih ada di dalam hati kita di saat kita meninggal dunia. Tidak sedikit orang yang selama hidupnya dikenal sebagai muslim, KTP-nya muslim, tetangganya tahu ini orang muslim, tapi ternyata ketika dibangkitkan pada hari kiamat, ternyata Allah kumpulkan bersama orang-orang kafir. Yang menjadi kerugian kita itu, kalau ada orang setiap hari waktu di dunia keluar dari gereja, waktu di dunia setiap hari keluar dari diskotik, lalu di hari kiamat Allah kumpulkan bersama orang-orang kafir, Allah kumpulkan bersama orang-orang munafik, itu biasa. Karena memang di dunianya nanti itu. Tapi yang paling merugi itu adalah ketika di dunia orangnya terlihat keluar masuk masjid, tapi ternyata waktu di akhirat Allah kumpulkan bersama orang-orang kafir. Itu paling merugi. Kalau di dunia kalihatan gawiannya maling mencuntan, itu jadi gawi sampai meninggal, lalu di akhirat masuk neraka biasa, wajar. Yang merugi itu ketika waktu di dunia kelihatan sujud ruku, ternyata waktu di akhirat Allah kumpulkan bersama orang-orang kafir. Kenapa? Karena iman waktu meninggal dunia itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya Rasulullah itu dan Nabi berpesan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami agar setiap hari iman kami tidak hilang sampai meninggal dunia, iman tetap ada? Lalu apa kata Nabi kita? Akfiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bangun guring la ilaha illallah 100. Sebelum maghrib la ilaha illallah 100. Hendak guring la ilaha illallah 100. Jangan la ilaha illallah pas tahajud hanya la ilaha illallah. Menyambat la ilaha illallah pas ada ingat membawa, ada ingat tak ambil angsuran di masa la ilaha illallah, ada ingat apa rancaki. Karena iman kita ini ya situ yang pus bisa bertambah, bisa berkurang. Yang kita takutkan ketika di waktu sakaratul maut itu iman kita, waktu di dunia pakai kopiah haji terus, waktu di dunia tasbih bergantungan terus digulung. Tapi ketika di padang mahsyar itu kata ulama sesuatu yang paling kita sesali dan yang paling rugi itu maka itu. Kalau ada orang di dunia yang ahli ibadah lalu masuk surga, oh biasa ini ahli ibadah. Tapi ketika ada terlihat ahli ibadah ternyata masuk, oh jadi orang pindahnya salah alamat sidin ini, lain salah alamat, bujur aja. Tapi iman sidin waktu meninggal dunia sakaratul maut itu diangkat oleh Allah. Apa yang maulah iman kita ini bisa diangkat oleh Allah? Satu, huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maulah hatiku yang sakit, itu bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Yang kedua, al-mutahawin alal faraid, orang yang meremehkan kewajiban kena awajah dibawahi kawan ke majelis kena gen imbah sudah tuha pensiun kena hajar ke majelis.
sampai waktu sembahyang kena-kena itu bisa menyebabkan suhul khatimah. Dan yang ketiga di antara yang dapat menyebabkan kita su'ul khatimah al-inkaru bil wilayah, mengingkari kewalian. Wali itu tidak, wali itu mustahil aja. Apalagi yang diingkarinya ini seorang wali Allah yang sudah sepakat ulama bahwa orang itu wali. Contohnya nanti apa? Nakaya Sayyidina Ubaidillah ibni Muhammad Muhajir. Itu kan wali Allah, anak cucu buyutnya Rasulullah, wali besar, diingkari. Yang ulama sepakat itu wali. Nah, beda nakaya ini. Misalnya Haji Dani ini wali misal, tapi ulun kada tahu, udah sekampungan kada tahu. Lalu ada orang datang berdua dari hulu sungai, datang ke sungai Jinah membawa botol dua. Biasanya apa? Ujar orang kita di sini. Mencari siapa? Biar mencari guru Dani. Kita kan tahunya aja tuh. Di guru Dani orang yang tahu di mana dia. Ulun ada termimpi 3 kali berturut-turut muhasidin yang kelihatan dalam mimpi disuruh ulun datang ke sini meminta bantu lawan sidin. Kalau orang kita tadi mengingkari, ada mungkin nong itu wali, itu kada apa. Yang kada boleh itu orang ini sudah masyhur dan sudah sepakat lalu diingkari. Nah, itu kata ulama bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Nah, maka di sini kita lah sebisa mungkin tuh. Kita ini dosa saban hari bertambah terus. Paling kurang kita berisi wirid biasa meimbangi barang kita meninggalkan sebelah taan kena kawa menyambati orang saban hari, berburuk sangka dengan orang setiap saat. Bahkan dosa bertambah terus. Paling kadang kita harus mempunyai amal untuk meimbangi. Di antaranya apa? Zikir itu jangan tertinggal. 100 pagi, 100 sore, 100 handap turing. Biasa mengimbangi dosa kita tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Niatkan untuk kedua orang tua, sanak saudara kerabat kita kirimkan Fatihah 4. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmatnya serta Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر